Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Dewasa Diki Ari Wahyudi, NIT 20202110 dari program studi MTP 3A. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari PPT saya, yaitu tentang nama dan fungsi peralatan operasi KRDH. Untuk slide yang kedua, ini ada topik pembahasan, di mana topik pembahasan pertama adalah tentang peralatan utama, topik pembahasan kedua tentang peralatan pengereman, topik pembahasan ketiga tentang meteran, topik pembahasan keempat tentang lampu indikator, dan topik pembahasan kelima tentang saklar dan switch. Untuk topik pembahasan pertama yaitu peralatan utama, di mana peralatan utama ini atau biasanya disebut dengan master control, yaitu master control pada kereta rel diesel hidrolik atau biasa kita sebut KRDH, adalah beberapa peralatan yang digabung menjadi satu peralatan yang terletak pada meja pelayanan masinis. Peralatan tersebut adalah satu peralatan yang berfungsi sebagai satu, pengatur tenaga, dua, pengatur pengereman, dan yang ketiga adalah peralatan dari deadman. Pada bagian di peralatan utama atau master control, hal yang pertama adalah satu sebagai gagang tenaga, di mana difungsikan sebagai gagang tenaga. Gagang ini harus digerakkan ke arah depan, atau arah depan itu sebagai power untuk penggeraknya. Dapat dilihat pada gambar di samping, itu adalah dari gagang tenaga sendiri, yaitu yang panah hijau itu artinya menunjukkan ke power. Untuk power sendiri itu sampai 4, jadi P1 sampai P4. Untuk yang kedua sebagai gagang pengereman hidrodinamik, di mana apabila master control kita fungsikan sebagai gagang pengereman, gagang ini harus digerakkan ke arah belakang. Artinya pada gambar di samping itu gagang itu diarahkan ke belakang, di mana untuk pengereman sendiri ada tingkatan B1 sampai B7, di mana B1 sampai B6 itu dilakukan secara bertahap. Namun pada B7 itu adalah emergency brake. Itu yang ketiga sebagai gagang deadman. Apabila master control kita fungsikan sebagai gagang deadman, gagang ini harus ditekan ke bawah setiap 50 detik dan dilepas kembali sesuai dengan tempo yang telah diatur. Dapat kita lihat bahwasanya di panah hijau ini terdapat tombol. Tombol ini adalah disebut sebagai tombol deadman, di mana deadman ini harus dikerjakan oleh masinis, bahwasanya bertujuan bahwasanya masinis itu tetap standby pada tempatnya, sehingga deadman ini harus selalu dikerjakan. Pada slide selanjutnya adalah pembalik arah atau bisa disebut reversing handle. Peralatan ini mempunyai fungsi sebagai pengatur arah gerakan dari kereta, yaitu ke arah maju, arah mundur, atau netral. Pada gambar di samping, ada tanda panah hijau, di mana ada dua arah. Yang pertama maju, atau biasa kita sebut forward, dan mundur, atau reverse. Dan yang terakhir adalah posisi netral, di tengah-tengah. Untuk yang kelima, itu ada kunci kontak, atau bisa disebut key switch. Kunci kontak adalah berfungsi sebagai switch untuk menghubungkan arus listrik dari baterai ke sistem pengendali. Bisa dilihat dari gambar di samping, ini adalah key switch-nya, ada huruf on dan off-nya, sehingga jika kita ingin menghubungkan arus listrik dari baterai ke sistem kendali, kita tinggal mengarahkan ke on-nya saja. Untuk yang keenam, ada peralatan pengaman. Peralatan pengaman pengereman atau deadman device adalah suatu peralatan yang berfungsi sebagai peralatan pengaman pengereman
dan peralatan ini harus selalu dikerjakan oleh masinis. Pada gambar di samping kiri, ini adalah tombol Deadman yang tergabung pada gagang tenaga di master control, di mana pada tanda panah hijau itu adalah sebuah tombol di mana jika ingin mengerjakan Deadman device-nya itu tinggal memencet tombol. Lalu untuk yang gambar di sebelah kanan itu adalah Deadman device yang berbentuk sebagai pedal, di mana cara mengerjakannya hanya tinggal kita menginjak pedalnya saja. Konsepnya sama seperti yang pada di tombol di master control. Untuk bagian yang kedua, ada peralatan pengereman udara tekan. Peralatan pengereman itu meliputi beberapa peralatan di mana masing-masing peralatan itu mempunyai fungsi dan kegunaannya masing-masing. Adapun jenis dari peralatan pengereman tersebut antara lain yaitu 1. Automatic brake valve atau gagang pengereman udara. Yang kedua ada emergency brake valve atau katup pengereman darurat. Yang pertama itu ada automatic brake valve. Katup pengereman udara ini mempunyai beberapa posisi sesuai dengan penggunaannya. Untuk yang pertama, dengan posisi pengisian atau bisa kita sebut filling, itu untuk mencapai posisi ini, gerakan gagang pengereman harus berlawanan arah jarum jam sampai habis. Posisi ini digunakan ketika KRDH hidup dan mengisi udara pada sistem pengereman setelah kebutuhan tekanan udara tercapai. Untuk yang kedua, posisi jalan atau bisa kita sebut dengan running. Itu posisi ini digunakan pada saat KRDH berjalan dan tidak memerlukan pengereman. Untuk yang ketiga, ada posisi netral atau bisa kita sebut lap. Pada posisi ini katup main reservoir dan brake pipe tertutup, sehingga brake valve tidak bisa digunakan atau terblokir. Posisi ini digunakan apabila kabin tidak dioperasikan dan ditinggal oleh masinis. Yang keempat, ada posisi pengereman atau application. Posisi ini digunakan pada saat melakukan pengoperasian pengereman, yaitu dengan menggerakkan gagang searah jarum jam. Untuk yang kelima, ada posisi pengereman darurat atau bisa kita sebut dengan emergency. Pengereman darurat digunakan ketika kereta memerlukan pengereman dengan reaksi yang cepat. Jadi untuk pengereman darurat tersebut tidak memerlukan pengereman yang bertahap seperti break 1 tahapan sampai 6 itu. Jadi emergency brake itu dapat langsung dikerjakan. Untuk yang kedua, ada emergency valve atau katup darurat, yaitu suatu peralatan yang berfungsi untuk melakukan pengereman terhadap kereta api karena adanya bahaya terhadap perjalanan kereta api. Untuk mengerjakan peralatan ini, gerakan gagang katup darurat berlawanan arah jarum jam. Dengan mengerjakan peralatan ini, maka pengereman akan terjadi secara cepat. Dan kereta juga akan berhenti secara cepat juga. Maka pada hal ini, emergency valve hanya digunakan pada saat-saat yang genting. Untuk slide selanjutnya, ada pengereman hidrodinamik atau bisa disebut hydrodynamic brake. Pengereman jenis ini adalah sistem pengereman yang menggunakan transmisi hidrolik sebagai media pengereman. Dan jenis pengereman hidrodinamik ini hanya efektif digunakan pada saat kecepatan kereta masih tinggi. Dan apabila kecepatan kereta api sudah rendah, pengereman ini sudah tidak efektif lagi. Maka dengan ketidakefektifan itu harus dibantu dengan pengereman sistem pneumatik. Di sini ada gambar pengereman hidrodinamik di mana gagangnya itu hanya digerakkan mundur saja ke arah belakang. Maka akan terjadi pengereman hidrodinamik. Untuk yang slide selanjutnya ada parking brake. Jenis pengereman parking brake ini adalah termasuk jenis pengereman pneumatik. Pada saat KRDH hidup dan rem parkir tidak dikerjakan, maka silinder rem terisi udara, sehingga menekan pegas pada tread brake, sehingga blok rem terlepas dari roda, yang berakibat rem terlepas. Akan tetapi, bila rem parkir dikerjakan, udara yang ada pada silinder rem terbuang, sehingga pegas kembali mengerjakan mendorong blok rem menekan roda dan berakibat rem bekerja.
Untuk slide selanjutnya, ini ada tekanan udara. Untuk selanjutnya ada meteran. Satu, meteran udara tekan atau bisa disebut manometer udara. Peralatan ini untuk mengetahui tekanan udara pada beberapa peralatan, antara lain yang pertama, tekanan udara pada tangki utama atau bisa kita sebut main reservoir. Yang kedua, tekanan udara pada silinder rem atau brake cylinder. Dan yang ketiga, tekanan udara pada pipa udara pengereman atau bisa kita sebut brake pipe. Untuk yang kedua, ada meteran tegangan listrik atau bisa kita sebut voltmeter. Peralatan ini berfungsi untuk memantau tegangan listrik yang dihasilkan oleh alternator. Yang ketiga, ada meteran arus listrik atau ampermeter. Peralatan ini berfungsi untuk memantau arus listrik yang dihasilkan oleh alternator. Yang keempat, meteran bahan bakar. Peralatan ini berfungsi untuk memantau persediaan bahan bakar pada tangki bahan bakar. Dan yang kelima, penunjuk kecepatan atau speedometer. Peralatan ini berfungsi untuk memantau kecepatan kereta api agar sesuai dengan kecepatan yang diinginkan. Untuk yang selanjutnya ada lampu indikator, di mana lampu ini memberikan peringatan kepada masinis bahwa peralatan tersebut di bawah ini itu bekerja. Peralatan yang bisa diindikasikan oleh lampu ini antara lain adalah peralatan 1. Pintu kanan buka, 2. Pintu kiri buka, 3. Footstep kanan kerja, 4. Footstep kiri kerja, 5. Master control 1 on, 6. Master control 2 on, 7. Master control 1 gangguan, 8. Master control 2 gangguan, 9. Baterai, 10. Rem parkir kerja, 11. Deadman kerja, 12. Engine kerja, dan 13. Engine mati. Lalu slide selanjutnya ada saklar dan tombol. Saklar dan tombol ini berfungsi untuk mengerjakan beberapa peralatan kendali seperti tersebut di bawah ini. 1. Saklar lampu, 2. Tombol pembersih kaca, 3. Tombol pintu, 4. Tombol footstep, 5. Tombol klakson, 6. Tombol pengatur sirkulasi udara atau fan, 7. Tombol pengatur suhu udara atau AC, 8. Tombol engine start, 9. Tombol engine stop, 10. Tombol reset, 11. Tombol baterai, dan 12. Tombol lampu semboyan. Sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.